丁导师，该我了，我到地灵蟒前30。拉出去，八光一。夜隐玉凭他也，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Super God Emperor episode 81 sampai 85. Di bagian sebelumnya, wakil dekan Aula Lefeng, yakni Zheng Zhiyuan, sempat membuat sebuah taruhan dan perjanjian kepada Muyun yang mengenai kelas 9 yang akan diuji pada bulan depan. Sehingga Muyun pun mulai memberikan sebuah pil kepada muridnya untuk membantu mereka menerobos. Setelah itu, Muyun membawa Gu Yufan ke ruangan penyulingan untuk mengajarinya dan memberikan sebuah buku tentang penyulingan kepadanya. Kemudian, Muyun juga sempat membawa Xiao Xingyu ke Teri Potong Xian dan tujuan untuk menyembuhkannya dari suatu penyakit. Namun, setelah Muyun berhasil menyembuhkannya, ibu dari Xiao Xingyu justru membuat Muyun menjadi sangat marah. Karena dia itu membawa pasukan elit hanya untuk menghabisi dirinya. Di lain hari, di kelas 9, Muyun sempat dikejutkan oleh ketiga muridnya yang masih belum menerobos. Padahal mereka bertiga telah meminum pil pemberian Muyun. Scene lanjut di dalam kelas 9, terdapat 3 murid yang telah meminum pil 7 bukaan spiritual namun masih belum bisa menerobos. Mereka adalah Wang Wuji, Geng Xinyu, dan Suang Waze. Lantas Muyun memutuskan untuk memberikan 3 pil 7 bukaan spiritual lagi kepada mereka bertiga. Sesudah mereka bertiga meminum kembali pil itu, mereka bertiga masih belum mampu untuk menerobos. Sehingga Muyun terus-menerus memberikan mereka pil 7 bukaan spiritual tanpa berhenti. Meskipun Wang Wuji, Geng Xinyu, dan Huang Wanze sudah meminum pil yang sama, mereka bertiga tetap saja gagal menerobos. Alhasil Muyun menyuruh para murid lainnya untuk meninggalkan kelas dan mencari tempat berlatih. Sedangkan Muyun akan mencoba mencari permasalahan yang ada pada Wang Wuji, Geng Xinyu, dan Suang Waze. Selepas murid lainnya keluar dari kelas, Muyun kemudian memberikan sebuah buku seni bela diri yang sangat terkenal kepada Wang Wuji, Geng Xinyu, dan Suan Waze. Setelah itu Muyun langsung membawa mereka untuk berlatih dan berkultivasi di arena. Hehehe, Mu老师放心。 Singkat waktu, tibalah di hari di mana Zheng Zhiyuan untuk menagih janji Muyun yang berjanji akan menaikkan kelas 9 dari pemula ke kelas menengah. Sesampainya Muyun ke kelas 9, ia langsung disambut oleh Zheng Zhiyuan yang sedang menunggunya. Pada saat Zheng Zhiyuan menagih perjanjiannya, tiba-tiba saja Muyun mengaku tak mengingat apapun mengenai janji tersebut. Lantas Zheng Zhiyuan pun dan lantang mencoba mengingatkan Muyun mengenai perjanjiannya. Setelah Muyun teringat akan janjinya, Zheng Zhiyuan dan guru lainnya pun mulai masuk ke dalam kelas dan mulai menguji para murid kelas 9. Pada saat itu Song Li menjelaskan kalau pengujian akan dilakukan sesuai urutan daftar peringkat. Para murid hanya perlu menyalurkan esensi jati ke dalam lingkaran penilaian yang ada di tangan Song Li. Jika lingkaran penilaian mengeluarkan cahaya keemasan, maka artinya murid itu telah berhasil menembus ke ranah celah spiritual. 则表示突破到了灵窍境。 Kemudian seorang guru bernama Ding He pun mencoba memanggil murid-murid kelas 9. Mulai dari Tifeng sampai Mu Fengxiang, mereka berdua berhasil lulus dalam pengujian. Melihat hal demikian, Zheng Zhiyuan sempat merasa khawatir. Sehingga Ding He pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau Tifeng dan Mu Fengxing sudah sewajarnya lulus pengujian, karena mereka berdua lumayan berbakat. Ia juga mengatakan kalau masih ada beberapa murid yang tidak berbakat seperti Huang Wuji, Geng Xinyu, dan Suang Wanze yang masih belum melakukan pengujian. Hingga pada akhirnya sampailah pada giliran Huang Wuji, Geng Xinyu, dan Suang Waze. Ding He sempat merasa terkejut karena mereka bertiga ternyata telah menerobos ke ranah bukaan spiritual tingkat 1 dan mereka itu berhasil lulus dari pengujian. 丁导师，该我了，我到地灵蟒前30。 Alhasil penilaian kelas 9 pun berakhir dan dengan begitu Song Li mengumumkan kelas 9 pemula akan naik menjadi kelas 9 menengah. Setelah penilaian selesai, Zheng Zhiyuan dan penuh rasa panik mencoba berjalan keluar dari kelas. Menyadari hal tersebut, Muyun langsung memanggil Zheng Zhiyuan untuk menghentikannya. 考核结束，初级9。 Dengan penuh perasaan cemas, Zheng Zhiyuan berusaha melupakan perjanjian dan malah mengucapkan selamat kepada kelas 9. Tak tinggal diam saja, Muyun kemudian bergegas untuk menghalanginya pergi begitu saja.
Bukannya menepati janjinya, Zheng Qiuan justru mencoba mengancam Mu Yun dan memasang kuda-kuda. Lantas, Mu Yun langsung memerintahkan Lin Xianyu agar menyeret Zheng Qiuan ke arena dan memaksanya untuk berkeliling 10 putaran tanpa berpakaian. Mu Yun juga menyuruh Lin Xianyu untuk menghabisi Zheng Qiuan jika dia tidak menurutinya. Tanpa berlama-lama lagi, Lin Xianyu langsung melepaskan serangannya kepada Zheng Qiuan hingga membuatnya terpental dan tak berdaya. 拉出去，八光义。 Pada saat yang bersamaan, Ding malah dengan berani mencoba mengancam Mu Yun agar tidak keterlaluan. Akibatnya, Mu Yun pun menyuruh seluruh muridnya untuk membawa Ding bersama dengan Zheng Qiuan. Di dalam perjalanannya menuju arena, Mu Yun sempat memberitahu Lin Xianyu mengenai rasa kecurigaannya dengan seseorang yang kemungkinan menghasut Zheng Qiuan agar menjatuhkan dirinya. Sementara itu di arena, terlihat dua orang guru senior bernama Yan Yunyu dan Xiao Buyu yang melihat Mu Yun menghukum Zheng Qiuan. Selang beberapa saat datanglah rekan wanita mereka yang juga merupakan guru senior bernama Wang Xinyu. Menurut Xiao Buyu, jika guru yang bernama Ku Yuzu melihat Mu Yun mempermalukan Zheng Qiuan, maka Mu Yun akan dalam masalah. Pasalnya, Ku Yuzu menganggap kalau Zheng Qiuan adalah gurunya. 心里的少组长。哎呦，好戏来了！ Di waktu yang sama, Ku Yuzu tiba-tiba saja datang ke arena bersama dengan para muridnya. Ku Yuzu kemudian memberitahu Mu Yun kalau dirinya adalah guru kelas tinggi dan dulunya Zheng Qiuan adalah guru kelas pemulanya. Dan penuh amarah, Ku Yuzu dengan cepat langsung melepaskan emosinya untuk menyerang Mu Yun. Sayangnya, serangan dari Ku Yuzu itu dapat ditahan dengan mudah oleh Xing Suang dan Qing Zi. 找死！ Lalu Lin Xianyu pun mulai melepaskan baju Zheng Qiuan dan memaksanya untuk berlari mengelilingi arena dengan cara menjambuknya. Melihat hal tersebut, Ku Yuzu yang sangat kesal mengatakan bahwa Mu Yun hanya berani berlindung di bawah dua pengawalnya saja. Dan santai Mu Yun menjawab kalau Ku Yuzu sebaiknya juga mengandalkan murid-muridnya untuk menyerang dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, Ku Yuzu mulai memerintahkan kepada seluruh muridnya untuk melawan Mu Yun. Tak rasa takut sedikit pun, Mu Yun yang hanya sendirian langsung maju untuk menghadapi para murid Ku Yuzu. 是逞英雄吗？ 看场好戏吧。 我一定要让他好。 Sebelum pertarungan dimulai, Mu Yun sempat mengatakan kepada para murid Ku Yuzu kalau bakat mereka masih jauh lebih buruk daripada murid kelas 9. Tak terima dengan ucapan Mu Yun, salah seorang murid Ku Yuzu langsung mencoba menyerangnya. Namun hanya dengan satu pukulan saja, murid tersebut berhasil dikalahkan oleh Mu Yun. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian kembali mengalahkan satu murid hanya dengan sekali tendangan saja. Bahkan dua murid lainnya juga dapat dengan mudah dikalahkan oleh Mu Yun dalam sekejap. Sampai pada akhirnya murid akhir yang juga ditumbangkan oleh Mu Yun dalam waktu yang singkat.燕云玉 凭他也配？ Ku Yuzu kemudian menantang Mu Yun karena ialah orang yang sangat ingin menghajar Mu Yun. Mendengar tantangan itu, Mu Yun mengatakan kalau Ku Yuzu sangat memalukan. Karena sebagai praktisi di ranah celah spiritual tingkat 6, Ku Yuzu hanya berani menantang dirinya yang masih berada di celah spiritual tingkat 3. Pada saat yang bersamaan, Lin Xianyu melaporkan kalau Zheng Qiuan sudah berkeliling arena sebanyak 10 kali. Setelah itu, Mu Yun kemudian memerintahkan Lin Xianyu agar membawa Zheng Qiuan ke kediaman keluargamu untuk memberikannya pelajaran. Dan tujuan ingin melepaskan rasa kekesalannya, Ku Yuzu pun akan menantang Mu Yun bertarung pada pertandingan kelas tinggi di Aula Lefeng yang akan dimulai dalam 3 bulan ke depan. Mendengar tantangan itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun langsung pergi meninggalkannya begitu saja. 提升到高级9班，一决胜负。 Pada malam hari yang sama, Mu Yun tampak sedang mengumpulkan ketiga nyonya atau selir dari Mu Xingyu di kediamannya. Lalu Mu Yun menjelaskan kepada mereka semua bahwa ada seseorang yang berasal dari keluargamu untuk menyuap dan menghasut salah satu guru di Akademi Kisian dan tujuan untuk menyingkirkannya. Selang beberapa saat, Lin Xianyu pun datang sambil membawa Zheng Qiuan yang mulutnya telah ditutupi agar tidak banyak bicara. Kemudian Mu Yun memberitahu kalau Zheng Qiuan baru saja mengakui dirinya telah disuap oleh keluargamu. Oleh karena itulah, Mu Yun berencana akan melakukan pembalasan dendam yang lebih keras. Mu Yun kemudian langsung menanyakan kepada selir pertama mengenai pemilik Pavilion Tianji bernama Tian Jiyu. Yang mana Tian Jiyu merupakan seorang praktisi yang pernah diselamatkan oleh selir pertama di kota Guyu pada 15 tahun yang lalu.
Sedangkan selir kedua selalu memberikan dukungan kepada Zheng Qiwan selama bertahun-tahun, hingga membuat Zheng Qiwan menjadi wakil dekan di Aula Leifeng. Mendengar ucapan dari Mu Yun, selir pertama dan selir kedua pun menjadi sangat kesal dan menyuruh Mu Yun agar tidak keterlaluan. Pada saat yang bersamaan, Lin Xianyu tiba-tiba saja kembali datang sambil membawa dua orang yang merupakan teman dekat dari selir pertama dan kedua. Lantas, selir pertama mencoba mengancam Mu Yun dengan mengatakan kalau diri adalah putri dari pemilik bank komersial di Baiyun. Selir pertama juga memberitahu bahwa 20% dari transaksi keluargamu dilakukan oleh bank komersial Baiyun. Tak terima dirinya diancam, Mu Yun langsung menampar wajah selir pertama. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian berencana akan menghukum anak dari selir pertama yakni Mu Zaoming dengan mematahkan satu lengannya. Mu Yun berani melakukan hal demikian karena dirinya adalah seorang pemimpin muda dari keluargamu. Tanpa berlama-lama lagi, Mu Yun pun langsung memerintahkan Lin Xianyu agar mematahkan lengan dari Mu Zaoming. Alhasil hanya dengan satu kali serangan Lin Xianyu saja, tangan Mu Zaoming pun seketika patah. Lalu Mu Yun berencana akan mematahkan satu lengan dari salah satu dari kedua anak selir kedua. Pada saat itu, selir kedua sempat mengucapkan sebuah kata-kata yang cukup menyinggung Mu Yun. Alhasil Mu Yun memutuskan untuk mematahkan dua lengan Mu Xiantian dan langsung memerintahkan Lin Xianyu untuk melakukannya. Mu Yun memerintahkan untuk mematahkan dua lengan sekaligus karena Mu Xingtian harus menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada kakaknya yakni Mu Fangyu. Sewaktu Lin Xianyu yang mematahkan lengan Mu Xingtian, tiba-tiba saja Mu Fangyu pun datang. Mu Fangyu dan hormat mengatakan kalau seharusnya Mu Yun sebagai pemimpin muda sebelum melakukan hukuman harusnya memberikan laporan terlebih dahulu kepada Mu Xingyu. Menurut ucapan Mu Fangyu, Mu Yun pun memberitahu bahwa seharusnya Mu Fangyu tahu selama ini kalau apapun yang telah dilakukan oleh Mu Yun itu tidak pernah dapat teguran dari Mu Xiangyu maupun para tetua. Karena Mu Fangyu sudah datang sendiri, Mu Yun pun menjelaskan kalau Mu Fangyu akan dihukum dan cara lengannya dipatahkan. Tanpa berlama-lama lagi, Mu Yun segera memerintahkan Xing Ji dan Xing Suang untuk mematahkan lengan Mu Fangyu. Ketika Xing Suang dan Xing Ji mendekatinya, Mu Fangyu mengatakan kalau ia akan mematahkan lengannya sendiri. Setelah mematahkan lengannya, Mu Fangyu langsung berjalan pergi keluar dari sana. Sebelum Mu Fangyu pergi, Mu Yun sempat mengingatkan Mu Fangyu agar tidak melakukan hal yang bodoh di masa depan. Singkat waktu, ketika Zheng Qiwan mulai meninggalkan kediaman keluargamu, ia tiba-tiba saja dihampiri oleh Mu Xingyu. Beberapa saat kemudian, Mu Xingyu langsung menghampiri Mu Yun yang ingin mandi di kediamannya. 爹，你来的可真不少。你倒是知道享受。 Mu Xingyu memberitahu Mu Yun kalau selir pertama dan selir keduanya baru saja menghampiri dirinya dan menunggu di luar kediamannya selama berjam-jam. Ia juga memberitahu bahwa Mu Yun baru saja melakukan satu kesalahan, yaitu Mu Yun membiarkan Zheng Qiwan kembali ke akademi secara hidup-hidup. Menurut Mu Xingyu, seharusnya Mu Yun tak memberikan ampunan kepada Zheng Qiwan dan menghabisinya saja. Pasalnya, Zheng Qiwan pasti akan kembali mencari masalah dengan Mu Yun untuk membalas dendam. Mendengar saran dari ayahnya, Mu Yun pun mulai tersadar bahwasannya dirinya terlalu lembut terhadap orang yang jahat kepada dirinya. 以后就不要让我帮你来处。是，我还是太细软了。 Pada keesokan harinya di arena, terlihat Mu Yun sedang mengobrol bersama dengan para muridnya. Di sana Tie Feng mengabarkan kalau Mu Yun sekarang mulai populer. Bahkan beberapa guru kelas senior seperti Yang Yu, Lin Ziyan, dan Wang Xinyu juga mulai memperhatikan Mu Yun. Tie Feng juga mengatakan kalau ia akan memperkenalkan salah satu guru seniornya yaitu Wang Xinyu kepada Mu Yun. Pada saat yang bersamaan, Wang Xinyu pun datang di belakang Li Feng tanpa sepengetahuannya. 白屁股情绪，发如瀑布，肤如。 口齿伶俐呀。 Kemudian Wang Xinyu mengatakan kalau ia meminta kepada Mu Yun untuk memeriksa dan menyembuhkan salah satu murid sekaligus adiknya yang sekarang terkena racun awan seribu langkah. Mendengar permintaan Wang Xinyu, Mu Yun memberitahu kalau dirinya bisa saja mengobati adik Wang Xinyu. Akan tetapi ia pada awalnya mencoba untuk menolak permintaannya karena ia merasa tak ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Lantas Wang Xinyu berusaha membujuk Mu Yun dengan meyakinkannya kalau dirinya akan membantu Mu Yun jika suatu saat Mu Yun memerlukan bantuan. Tanpa pikir panjang lagi, Mu Yun langsung bersedia untuk menerima permintaan dari Wang Xinyu. 导师真是厉害，这嘿嘿嘿嘿，小庆余，保不准你姐姐这婚事只是一场利益交易。好像什么？穆导师未婚妻好像这次他们肯定是选择那些。 Beberapa saat setelah Mu Yun pergi, tiba-tiba saja murid-murid dari Mu Yun dikejutkan oleh kedatangan Mo Yang.
Moyang mengatakan kalau dirinya berasal dari kota Baiyun dan datang ke kota Nanyun dan tujuan untuk mendaftar menjadi murid kelas 9. Moyang kemudian juga menunjukkan sertifikat kelulusannya sebagai syarat untuk mendaftar. Mereka semua tampak menjadi sangat senang dengan kedatangan dari Moyang. Pasalnya, dalam penilaian murid baru di Aula Leifeng, posisi pertama dan tingkat ketiga memahami niat pedang diisi oleh Moyang. King Xingyu merasa penasaran mengapa Moyang tak mendaftar ke kelas khusus di Aula Leifeng. Padahal jika Moyang mendaftar ke sana, ia dapat dengan mudah untuk lolos. Moyang memberitahu kalau dirinya lebih memilih kelas 9 karena dirinya hanya ingin diajari oleh Muyun saja. Pada malam harinya, Muyun dan Wang Xingyu pada akhirnya sampai di sebuah tempat di mana adik dari Wang Xingyu dirawat. Tapi sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.